Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Latifianto masih di channel dan di pembahasan yang sama, yaitu soal perkembangan terbaru dari timnas kebanggaan kita, yaitu timnas Indonesia. Saya doakan kalian semua senantiasa sehat, dilancarkan rezekinya, dan senantiasa diberikan kekuatan untuk tetap memberikan dukungan penuh kepada timnas kebanggaan kita, timnas Indonesia. Teman-teman sekalian, di konten kali ini sesuai dengan janji saya kemarin berdasarkan request dari salah satu teman yang memberikan komentar, di mana di dalam komentarnya tersebut dia meminta saya untuk membahas soal Ayase Ueda, seorang striker timnas Jepang yang beberapa waktu lalu diisukan akan dinaturalisasi oleh PSSI. Saya minta maaf karena baru bisa bikin ulasannya sekarang hari ini, meskipun beritanya sudah muncul beberapa hari yang lalu. Jadi begini teman-teman, Ayase Ueda, seorang striker muda yang memperkuat timnas Jepang, memang sempat menjadi topik hangat di kalangan penggemar sepak bola di Indonesia. Pasalnya adalah karena ada rumor yang berkembang mengenai kemungkinan pemain tersebut untuk kemudian dinaturalisasi oleh PSSI. Rumor ini kemudian memunculkan berbagai macam spekulasi tentang latar belakang Ayase Ueda yang sebenarnya. Banyak orang yang bertanya atau mengembangkan spekulasi, apa jangan-jangan Ayase Ueda ini memang memiliki darah keturunan orang Indonesia, sehingga memungkinkan dia untuk memperkuat timnas Garuda, skuad Merah Putih. Isu soal Ayase Ueda ini yang akan dinaturalisasi oleh PSSI berdasarkan isu tersebut pertama kali diangkat oleh akun TikTok @pecinta.sepakbol72 yang menginformasikan bahwa Ayase Ueda dikabarkan telah mencapai tahap akhir untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Munculnya rumor ini teman-teman kemudian memicu antusiasme sekaligus skeptisisme gitu ya di kalangan penggemar, mengingat kurangnya bukti yang mendukung hubungan Ayase Ueda dengan Indonesia. Nah, di tengah berbagai spekulasi tersebut, karir Ayase Ueda teman-teman harus tahu dalam dunia sepak bola internasional itu memang patut kita perhatikan. Saat ini dia bermain untuk Feyenoord di Liga Eredivisie Belanda dan menjadi salah satu andalan timnas Jepang di berbagai kompetisi, termasuk salah satunya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi teman-teman, begini faktanya. Kabar atau rumor mengenai Ayase Ueda yang katanya telah mencapai kesepakatan akhir dengan PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia dan artinya menjalani proses naturalisasi ke timnas Indonesia itu sama sekali tidak benar, alias hoax. Itu hanya rumor untuk menarik perhatian. Jadi sekali lagi, jangankan soal rumor naturalisasi, keturunan darah Indonesia saja Ayase itu tidak punya. Artinya memang tidak ada kemungkinan Ayase bakalan menjadi warga negara Indonesia dan menjalani proses naturalisasi ke timnas Indonesia. Tapi yang lebih utama, semua kabar atau rumor itu tidak benar alias hoax. Teman-teman, kalau kalian tahu, Ayase Ueda ini lahir di Jepang pada 28 Agustus 98, memulai perjalanan karir sepak bolanya di klub Kashima Antlers sebelum akhirnya pindah ke Feyenoord di Belanda. Dia dikenal sebagai seorang penyerang yang memiliki kemampuan menyerang tentu saja karena dia seorang striker yang agresif, terutama dalam situasi di dalam kotak penalti. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Ayase Ueda itu telah berhasil mencetak 3 gol krusial yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan Jepang untuk melaju ke babak selanjutnya. Perkembangan karir Ayase Ueda terutama di Eropa itu menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Meskipun dia sempat mendapat kritik setelah penampilannya bersama timnas Jepang saat timnas Jepang melawan Uzbekistan, tapi dia mampu untuk kemudian membuktikan dirinya dengan memberikan kontribusi yang signifikan di Liga Belanda. Kedisiplinan dan teknik bermain yang dimiliki oleh Ayase ini menjadikan dia sebagai aset yang sangat berharga di lapangan hijau, serta menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap olahraga sepak bola gitu ya.
Nah, bersama timnas Jepang teman-teman, dia itu sudah bermain sebanyak 30 kali dengan torehan 14 gol. Ayase Ueda ini adalah salah satu pilar utama timnas Jepang. Dia bahkan mencetak 2 gol ke gawang timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2024. Nah, dengan statusnya sebagai pemain inti, pemain utama, sangat kecil kemungkinan bagi dia untuk kemudian memilih meninggalkan timnas Jepang. Apalagi memang aturan FIFA menyatakan bahwa seorang pemain yang sudah tampil di laga resmi bersama timnas suatu negara, timnas utama, itu tidak bisa membela timnas negara lain, teman-teman. Itu aturannya. Sebenarnya ada 2 hal yang menurut saya Ayase Ueda tidak memungkinkan atau bahkan tidak masuk akal untuk kemudian dinaturalisasi. Yang pertama soal darah keturunan yang mengalir di dalam tubuhnya. Beberapa laporan menyebutkan teman-teman, mengungkapkan bahwa memang kendala utama dalam proses naturalisasi Ayase Ueda, kalau misalnya jadi, terletak pada minimnya bukti dokumentasi yang menunjukkan garis keturunan Indonesia pada dirinya, pada Ayase. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aturan ketat FIFA mengenai pemain naturalisasi yang bisa menjadi penghalang. Meskipun antusiasme publik terus mengalir sangat deras gitu. Artinya setelah ditelusuri secara menyeluruh, katakanlah misalnya Ayase Ueda ini memang memiliki darah keturunan orang Indonesia, tapi teman-teman meskipun begitu dia tetap tidak bisa dinaturalisasi karena terhalang oleh aturan FIFA tadi. Kemudian meskipun di dalam dirinya misalnya katakanlah begitu mengalir darah Indonesia, memang benar misalnya, terus apakah dia mau untuk kemudian meninggalkan timnas Jepang yang secara kondisi dan situasi jelas lebih menguntungkan tetap bersama dengan timnas Jepang daripada kemudian beralih ke timnas Indonesia. Saya pikir Ayase Ueda akan mempertimbangkan hal itu 10 kali lipat atau bahkan dia langsung menolak tawaran untuk dinaturalisasi. Jadi kesimpulannya teman-teman, soal kabar Ayase Ueda ini memang tidak benar. Pemain tersebut itu sudah menjadi pilar utama dari timnas Jepang dan tidak mungkin dia memilih untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, selain soal keuntungan tim, dia terhalang oleh aturan FIFA. Tapi memang seperti ini teman-teman. Antusiasme publik itu sangat luar biasa besar. Ketika pertama kali rumor tentang Ayase Ueda ini beredar, berkembang. Artinya ini menggambarkan, menunjukkan harapan besar para pecinta timnas Indonesia, sepak bola Indonesia, agar Ayase Ueda bisa memperkuat skuad Garuda. Kalau memang pemain tersebut memiliki darah keturunan Indonesia di dalam tubuhnya. Kalau memang seperti itu. Akan tetapi juga sebaliknya gitu ya. Tidak sedikit juga yang skeptis, menganggap isu ini hanya angin lalu saja tanpa dasar yang kuat. Dan memang benar gitu ya, rumor tersebut itu tidak didasarkan pada data atau fakta yang jelas. Itulah kenapa banyak yang berpandangan bahwa rumor naturalisasi Ayase Ueda ke timnas kita, timnas Indonesia adalah isapan jempol belaka. Meskipun demikian, jika memang benar Ueda memiliki akar Indonesia, proses naturalisasinya akan menjadi langkah yang sangat monumental, meskipun memerlukan waktu. Nah, dengan potensi dan kualitas yang dia miliki, kehadiran Ueda di timnas Indonesia bisa menjadi tambahan kekuatan yang signifikan, bakal membawa harapan baru bagi sepak bola tanah air. Akan tetapi teman-teman, mari kita singkirkan pemikiran seperti itu, karena sekali lagi rumor soal Ayase Ueda yang sudah mencapai kesepakatan dengan PSSI untuk menjalani naturalisasi itu sekali lagi sama sekali tidak benar alias hoax. Itu artinya spekulasi soal apakah dia memiliki darah keturunan orang Indonesia atau tidak, seharusnya ya kita hentikan gitu, nggak perlu diperlebar, karena itu hanya kabar untuk menarik perhatian saja. Kabar yang memang tidak memiliki bukti dan data yang valid. Karena begini ya, walaupun itu rumor kan juga harus didasarkan pada fakta yang jelas, yang valid. Paling tidak ada dasarnya begitu. Ini dasarnya saja tidak ada, jadi sangat diragukan. Dan kita sebaiknya memang menganggap hal tersebut hanya sebagai angin lalu saja. Kalau ada pertanyaan kenapa PSSI belum atau tidak memberikan klarifikasi atas rumor tersebut,
Ya, wajar saja PSSI tidak memberikan klarifikasi karena hal tersebut hanya informasi hoax saja, alias informasi yang tidak benar. Menurut saya, PSSI memang tidak perlu memberikan klarifikasi dan kita harus memahami hal itu gitu ya. Bahwa kalau PSSI belum atau tidak memberikan klarifikasi, ya itu berarti hanya angin lalu saja. Kabar yang tidak perlu mendapat perhatian serius. Dan menurut saya, kita fokus saja pada apa yang sudah kita miliki dan apa yang sudah PSSI proses sekarang gitu. Kita tahu semua bahwa sekarang PSSI itu sedang memproses naturalisasi oleh Romaini yang targetnya bakal selesai pada bulan Maret tahun depan. Karena target PSSI sekarang kan adalah mempertajam lini depan dan kemudian memperkuat lini tengah. Jadi teman-teman, saya membuat konten kali ini itu adalah atas request untuk menjelaskan sebenarnya seperti apa sih kebenaran rumor dari Ayase Ueda yang katanya sudah mencapai kesepakatan dengan PSSI untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Sebenarnya kabar tersebut tidak ada datanya atau fakta yang valid, yang jelas, sehingga bisa dikatakan rumor tersebut itu tidak valid, tidak jelas, tidak benar gitu ya. Masih angin lalu. Dan kalaupun benar bahwa Ayase Ueda memiliki darah keturunan orang Indonesia, ya tinggal kita tunggu saja seperti apa tanggapan atau tindak lanjut atau sikap dari PSSI. Tapi sementara ini kita anggap saja kabar tersebut sebagai angin lalu saja, tidak perlu diperbesar. Dan hari ini saya ingin mengklirkan bahwa apa yang sudah beredar ya di publik itu, di media sosial soal Ayase itu tidak benar gitu ya. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya klarifikasi, yang bisa saya jelaskan di konten kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Buat kalian yang punya pertanyaan atau request saya perlu membahas apa di konten berikutnya, silahkan kalian tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah video ini. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.